Hai Sobat Rebahan, salam kenal semua. Semoga kalian dan keluarga sehat-sehat aja ya. Ini channel baru yang akan mengulas tentang alur cerita film. Dukung kami agar kami selalu bisa menyuguhkan alur cerita film yang menarik untuk kedepannya. Oh iya, saya ingin mengingatkan bahwa ini adalah spoiler. Jadi untuk lebih serunya, silakan menonton filmnya setelah mendengarkan spoiler ini ya. Alur cerita yang akan kita bahas kali ini adalah Hello Ghost. Film Korea ini digarap oleh sutradara dan penulis Kim Yong-tak yang dirilis pada 23 Desember 2010. Film ini merupakan film bergenre komedi. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Film ini diawali dengan adegan seorang pria bernama Sanman yang sedang meratapi hidupnya. Dia berusaha untuk bunuh diri dengan menelan pil sebanyak-banyaknya. Tiba-tiba telepon berbunyi. Ketika diangkat, yang menelpon adalah pemilik apartemen yang menagih uang sewa kamar. Pemilik apartemen mengatakan kalau Saman tidak sanggup membayar maka dia harus keluar. Tak lama kemudian Saman terkapar, lalu datang pemilik apartemen yang berusaha menyelamatkannya. Lolos dari percobaan bunuh diri pertama, dia kembali mencoba melakukan percobaan bunuh diri dengan melompat dari atas jembatan. Dan lagi-lagi dia masih diselamatkan. Setelah itu Saman dilarikan ke rumah sakit. Ketika Saman tersadar di sampingnya ada seseorang pria dengan sisiran rambut rapi dan memakai jas sambil merokok. Sebut saja namanya Rian. Saman kemudian menegur Rian karena merokok di rumah sakit. Tapi kemudian datang seorang perawat yang menegur Saman karena di tangannya sedang memegang rokok. Saman kaget karena rokok itu tiba-tiba pindah ke tangannya. Setelah itu Saman lalu dibawa keluar untuk bertemu psikiater. Lanjut cerita, Saman menemui psikiater. Psikiater itu bertanya mengapa Saman selalu mencoba untuk bunuh diri. Saman mengatakan kalau dia tak sanggup lagi menjalani hidup. Psikiater lalu bertanya tentang teman yang diceritakan oleh Saman. Saman mengatakan bahwa dia baru saja bertemu dengan Rian di rumah sakit. Psikiater bertanya lagi, apakah ada lagi teman yang lain? Tetapi tiba-tiba Saman mendengar suara wanita menangis. Suara itu berasal dari dalam lemari di belakang meja psikiater. Saman membuka lemari itu dan ternyata di dalamnya ada wanita yang sedang menangis. Sebut saja namanya Dita. Saman menanyakan kepada psikiater kenapa ada wanita menangis di sini. Psikiater tidak menjawabnya dan hanya merasa terheran-heran. Psikiater pun mulai terganggu dengan Saman dan menyuruh agar perawat membawanya keluar dari ruangan. Malam hari, saat Saman ingin ke toilet, dia melihat seorang kakek sedang jongkok di atas meja resepsionis. Sebut saja namanya Aldi. Aldi meniup-niup kertas yang ada di atas meja resepsionis dan seorang perawat mengambil kertas yang jatuh ke lantai. Ternyata Aldi lagi mengamati bokong si perawat. Aldi kemudian menengok ke belakang melihat Saman, lalu tiba-tiba kepalanya membesar. Saman mulai sadar kalau Aldi adalah hantu. Tiba-tiba Rian dan Dita juga muncul. Saman segera menyadari kalau mereka bertiga adalah hantu dan langsung lari ke dalam kamar perawatan. Di dalam kamar, Saman melihat tiga hantu itu melayang. Saman bertanya apa keperluan para hantu itu mengganggunya. Hantu tersebut mengatakan ingin meminjam tubuh Saman dan tak lama kemudian ia pun pingsan. Saat kembali tersadar, di depannya sudah ada psikiater dan perawat. Saat Saman berbicara dengan psikiater, Saman terkejut melihat ada anak kecil sedang melompat-lompat di atas kasur rumah sakit. Sebut saja namanya Bocah. Saman segera tersadar bahwa Bocah adalah hantu karena perawat dan psikiater yang ada di ruangannya tak melihatnya. Mulai saat itu, keempat hantu tersebut mengikuti Saman kemana saja. Sejak keempat hantu itu tinggal bersama Saman, ia mulai melakukan kebiasaan yang dilakukan oleh para hantu itu, seperti minum bir, makan makanan manis, merokok, dan menangis. Karena mulai merasa terganggu, Saman datang ke dukun untuk membantunya mengusir hantu-hantu itu. Dukun itu mengatakan bahwa ia tidak bisa mengusir mereka, dan satu-satunya cara adalah Saman harus menuruti keinginan para hantu itu. Saman lalu curhat di hadapan keempat hantu itu bahwa hidupnya sulit ditambah sekarang dengan kehadiran mereka. Tapi ia diacuhkan. Karena merasa diacuhkan oleh keempat hantu itu, Saman lalu menyerah dan akan mengikuti keinginan para hantu itu. Aldi lalu meminta agar Saman mencarikan kameranya. Di scene lain di rumah sakit, seorang perawat bernama Yungso terlihat sibuk mengurusi pasien. Di antaranya adalah keponakannya dan ayahnya yang kerjaannya cuma bermain judi di rumah sakit. Lanjut cerita, Saman pun menemani Aldi mencari kamera di toko kamera. Tapi kamera yang diinginkan Aldi ternyata tidak ada di toko, tapi diambil oleh seseorang. Saman dan Aldi kemudian ke tempat sauna. Di sana mereka bertemu dengan orang yang mengambil kamera Aldi.
Aldi lalu meminjam tubuh Sanman dan menagih kamera kepada orang itu. Tapi orang itu mengatakan bahwa ia tak mengenal mereka dan tidak mengambil kamera. Sanman dan Aldi terus mengikuti kedua orang itu. Ternyata kedua orang tersebut adalah polisi yang ingin menyergap penjahat, dan aksi mereka gagal dikarenakan Sanman terus mengikutinya. Karena penjahat itu lolos dan kedua polisi itu merasa geram, akibatnya Sanman ditangkap dan dimasukkan ke dalam sel polisi itu. Di dalam sel, Sanman terus-terusan meminta kamera kepada salah satu polisi yang mengambil kamera itu. Karena terus diteror oleh Sanman dan diancam akan membuka rahasianya, dia pun berusaha menyuapi Sanman agar dia mau tutup mulut. Sanman mengatakan bahwa kamera yang dicarinya ada di laci kedua di meja polisi itu. Akhirnya polisi itu pun memberikan kamera itu kembali. Sanman dan Aldi pun langsung menuju ke rumah sakit untuk menemui teman Aldi yang bernama Pansu yang sudah dirawat di sana. Saat sedang makan di kantin bersama Pansu, Sanman pun bertemu dengan Yungso. Karena tahu Sanman menyukai Yungso sejak pandangan pertama. Aldi lalu membantu Sanman menggoda Yungso dengan gombalan versi kocak yang isinya cuma omong kosong. Akhirnya membuat Yungso malah menjadi ilfil. Setelah itu, Sanman dan Aldi meninggalkan rumah sakit, sementara Pansu akhirnya mendapatkan kameranya kembali yang diberikan oleh Aldi. Kemudian giliran bocah yang keinginannya harus dipenuhi. Sanman pun bertanya kepada bocah tentang apa yang menjadi permintaannya. Bocah lalu mengajak Sanman ke bioskop karena keinginannya adalah menonton film kartun di bioskop. Di sana mereka kembali bertemu dengan Yungso. Sanman dan bocah mengikuti Yungso dan keponakannya ke sebuah restoran. Di sana Sanman makan dengan lahap karena bocah sangat doyan makan. Sanman juga harus mengikuti keinginan bocah yang menginginkan permen berbentuk ikan besar. Lanjut cerita, Yungso dan keponakannya sudah kembali ke rumah sakit. Tak lama kemudian dia melihat ayahnya sedang sekarat. Sementara itu di scene lain, Sanman sekarang sedang membantu Rian mencuri mobil. Saat menemukan mobil yang dicari, ternyata di dalamnya ada pemilik tempat itu. Sebut saja namanya Andi. Diketahui bahwa Andi adalah pemabuk yang ditinggalkan oleh istrinya. Andi kemudian mengejar Sanman dengan mobil. Sanman akhirnya memohon agar Andi mau menyerahkan mobil itu dan Sanman berjanji akan membantu Andi menemui istrinya. Next, Sanman dan Rian membuntuti seorang wanita. Sebut saja namanya Neng. Neng adalah istri dari Andi. Neng ternyata menuju rumah sakit dan bertemu dengan Yungso. Diketahui bahwa Neng terkena kanker paru-paru dan umurnya sudah tidak lama lagi. Yungso lalu menemui Sanman dan bercerita bahwa wanita itu menderita kanker paru-paru karena suaminya adalah perokok aktif. Sanman kembali menemui Andi. Dia mengatakan bahwa Neng sedang sekarat karena kanker paru-paru. Andi kemudian memberikan mobil kepada Sanman dan pergi menemui istrinya. Sementara itu, Sanman dan Rian pergi ke pantai dengan mobil yang diberi oleh Andi. Ternyata mobil yang diinginkan Rian adalah sebuah mobil taksi. Di pantai, Rian mengajak Sanman berenang. Sanman mengatakan bahwa dia tidak bisa berenang dan baru pertama kalinya melihat pantai. Rian akhirnya mengajak Sanman berenang, sementara Aldi, Dita, dan bocah menyaksikan mereka berenang dari pinggir pantai. Saat sedang berada di dalam mobil, Sanman bertanya kepada Rian, apakah dia meninggal karena kanker paru-paru? Dia mengatakan bahwa dia meninggal karena kecelakaan mobil. Tiba-tiba, mobil mereka dihentikan oleh polisi karena Rian melemparkan puntung rokok ke jalan. Polisi itu kemudian meminta SIM, tapi karena Sanman tak mempunyai SIM, akhirnya mereka membawanya ke kantor polisi dan menyuruh Sanman menghubungi keluarganya. Tapi karena Sanman tak mempunyai keluarga, kemudian ia mengeluarkan kartu nama Yungso. Tak lama kemudian pun Yungso datang ke kantor polisi. Di situ Yungso mengetahui bahwa Sanman sudah tidak mempunyai keluarga lagi. Yungso pun mengantarkan Sanman sampai ke apartemennya. Rian yang mulai menyadari bahwa Sanman menyukai Yungso akhirnya membantu Sanman mendekati Yungso dan membuat Yungso tersipu malu. Dan sekarang sisa Dita yang keinginannya belum dipenuhi. Sanman mulai membantu Dita. Permintaan Dita ternyata adalah memasak. Sanman mengira bahwa Dita ingin memasak untuk seseorang, tapi ternyata Dita hanya ingin makan berdua dengan Sanman. Tapi kemudian dia punya ide untuk mengajak Yungso. Dita lalu membantu Sanman menemui Yungso. Saat sedang mendekati Yungso, tiba-tiba muncul ayah Yungso yang mengira bahwa Sanman adalah pacar anaknya. Yungso menyuruh ayahnya masuk ke kamar, tapi karena ayahnya terus berbicara kepada Sanman, Yungso akhirnya membentak ayahnya. Sanman mencoba menasihati Yungso, tapi Yungso kemudian cerita bahwa hubungan dengan ayahnya ternyata tidaklah baik. Yungso lalu pergi meninggalkan mereka. Setelah Yungso memarahi Sanman, Sanman menjadi sedih dan tidak mau lagi bicara dengan para hantu. Namun malamnya, bel pintu kamar Sanman berbunyi. Sanman lalu membukanya dan ternyata adalah arwah ayah Yungso.
Ayah Yungso ingin menyampaikan beberapa hal lewat Sanman. Dia meminta Sanman agar menyampaikan pesan terakhirnya kepada Yungso. Adegan kemudian memperlihatkan Yungso yang sedang berkabung karena ayahnya meninggal. Sanman menemui Yungso dan menceritakan bahwa dia bisa melihat orang yang sudah meninggal dan arwah ayah Yungso mendatanginya. Yungso cerita kepada Sanman mengapa dia membenci ayahnya, karena Yungso merasa bahwa saat ibunya meninggal, ayahnya tak ada di sisi ibunya, dan Yungso terus menyalahkan ayahnya sejak saat itu. Esoknya, Sanman melihat Dita sedang menangis di dalam lemari. Dia lalu mengajaknya belanja ke pasar untuk memasak makan malam. Saat sedang memasak, Yungso datang ke apartemen Sanman, lalu Sanman mengajak Yungso makan malam. Sambil makan, Yungso menanyakan pada Sanman apakah dia benar-benar bisa melihat hantu. Sanman lalu menjelaskan pesan yang ingin disampaikan arwah ayah Yungso. Sanman mengatakan bahwa ayah Yungso ingin memberikan sesuatu yang disimpan di tempat mereka biasa bertemu. Mendengar cerita Sanman, Yungso malah pergi meninggalkan Sanman. Sanman yang bingung dengan kesalahannya akhirnya menyalahkan para hantu dan mengusir keempat hantu itu pergi. Yungso kemudian mendatangi tempat biasa ia bertemu ayahnya. Di sana ia menemukan sepatu hadiah dari ayahnya. Di saat itu pula ia menangis terseduh-seduh. Lanjut cerita, Sanman dengan pakaian yang rapi berkunjung ke rumah sakit untuk mengajak Yungso makan siang. Saat sedang makan bersama, Yungso pun bertanya, kenapa Sanman menambahkan seledri ke dalam kimbap, bukannya bayam yang seperti biasa dimasak orang kebanyakan. Sanman mengatakan bahwa waktu ia kecil ibunya mengatakan seledri bagus untuk aliran darah. Seketika, Sanman tiba-tiba membeku dan teringat wajah ibunya. Ternyata ibunya adalah Dita. Sanman kemudian berlari, dia semakin mengingat semuanya dalam adegan flashback. Sanman pun ingat ternyata bocah adalah kakaknya yang pernah berjanji mengajaknya nonton film kartu di bioskop tapi gagal karena dipalak. Rian adalah ayahnya yang seorang sopir taksi. Ayahnya mengajak seluruh keluarganya jalan-jalan ke pantai. Dan Aldi adalah kakeknya yang meminjam kamera milik Pangsu saat mereka akan jalan-jalan ke pantai. Di jalan, mobil mereka mengalami kecelakaan. Semuanya meninggal kecuali Sanman. Terlihat juga seorang polisi yang mengambil kamera di TKP. Dan setelah kejadian itu diketahui bahwa Sanman mengalami hilang ingatan karena trauma. Sanman kembali ke apartemennya. Dia memanggil keempat hantu untuk kembali lagi bersamanya. Tak lama kemudian muncul bocah disusul Aldi, Rian, dan Dita. Mereka mengajari Sanman agar menjalani hidupnya dengan baik ke depannya. Momen mengharukan pun terjadi, terlebih saat Sanman memeluk Dita yang adalah ibunya. Setelah itu Sanman pun berfoto bersama keluarga bahagianya walaupun cuma Sanman yang terlihat. Adegan kemudian memperlihatkan Sanman sudah menikah dengan Yungso dan memiliki seorang anak. Dan film pun berakhir. So guys, dari film ini kita bisa mengambil pelajaran, sayangi dan hargailah keluarga kalian selagi mereka masih berada di sisi kalian. Terima kasih buat sobat rebahan yang meluangkan waktu menonton sampai habis alur cerita film ini. Dan untuk mendukung channel ini agar kami tetap semangat untuk terus membuat video alur cerita film, jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya.